Boleh deh teman-teman yang belum kenalan bisa kenal-kenalan dulu, ya bisa sebutkan nama, asalnya dari mana, kemudian IG-nya apa, biar kita bisa saling silaturahim, ya saling support, nanti saling follow di IG-nya, ya biar bisa tambah saudara, ya kita niatin biar ini tambah saudara-saudara ya teman-teman. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hari ini belajar bareng lagi Bisarah.id yang berkolaborasi dengan kampus dosen jualan. Kita di sini dipandu nanti oleh Pak DJ ya, dosen jualan ya, yang insya Allah nanti tema hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih mengoptimasi website ya, sehingga bisa menghasilkan cuan, mendongkrak omset kita. Dan di era digital ini ya punya website itu memang jadi satu kayak keniscayaan ya. Karena kalau bikin apps sih lumayan mahal, cuma kalau website ya masih bisa. Dan sekarang ini memang orang itu akan ngelihat tuh kalau kita punya website, kepercayaannya itu akan ya lebih tinggi daripada kita nggak punya website. Dan dengan punya website itu database bisa tersimpan sendiri. Nah itu salah satu keunggulannya ya teman-teman. Dan insya Allah nanti kita akan dibersamai oleh sahabat saya, guru saya, ya dosen jualan, ya yang kita banyak beberapa kali kemarin berpartner juga, sempat 2019 sebelum pandemi kita bikin sekolah digital marketing for property pada waktu itu. Ya, itu kita kolaborasi organic traffic bareng paid traffic atau iklan berbayar. Waktu itu kolaborasinya dosen jualan ya bersama dengan Mas Pamuji dari Jakarta. Dan seru banget ya teman-teman acaranya. Dan acara Jumat Berbagi ini insya Allah kita akan banyak menghadirkan ya guru-guru kita dari berbagai macam ya latar belakang ya, yang mana ekspertisnya macam-macam, dari yang marketing ya, operation ya, tentang sumber daya manusia ya, termasuk nanti tentang bisnis, investasi dan lain sebagainya. Di sini tadi juga udah kenalan, ada guru saya juga, teman saya Mas Giri Sulandar dari @beruang halal. Beliau adalah syariah financial planner ya, yang ada di Jogja ya. Luar biasa, beliau sepak terjangnya di Jakarta juga luar biasa ya. Kalau teman-teman butuh ya belajar tentang finansial, bagaimana aset manajemen, nah belajar sama beliau ya. Gitu teman-teman. Nah ini udah ada masuk juga sambil nunggu yang lainnya ya. Ada Mas Ferdi Efriyadi, waduh dari Sukabumi. Masya Allah jauh sekali. Vero Agensi, silakan teman-teman bisa follow IG-nya di Ferdi 153. Ya, jangan lupa follow IG saya juga di Alfian Rendra 99. Oke, ada Mas Sabran dari Makassar. Masya Allah, Mas Sabran luar biasa nih. Makassar jam berapa nih sekarang ya? Nah, luar biasa. Mas Sabran ini properti kalau nggak salah ya. Properti di Makassar, juga punya sarang burung walet ya kalau nggak salah. Wah, luar biasa ini teman-teman yang datang. Ada juga dari Mas Wahyu dari Gorontalo. Jauh-jauh juga nih. Makassar, Gorontalo ya. Ihwayus ya, @ihwayus IG-nya. Nah, silakan di-follow teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman yang belum kenal bisa kenalan dulu ya. Oke, alhamdulillah kita hari ini mau belajar ya, kita awali yuk biar berkah ya, biar benar-benar hari ini ilmunya nancep ya, kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu Pak Suryadin Lodang ya, Pak dosen jualan Daeng. Assalamualaikum Daeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, lama tak jumpa ya. Alhamdulillah. Padahal sama-sama di Jogja, Masya Allah. Kamu nih murid ente ini. Ya, di sini banyak teman-teman yang sudah bergabung, Pak dosen. Ini ada Pak Wahyu dari Gorontalo, ada dari kampung halamannya Pak dosen juga nih, Makassar, ya kan. Ada juga Pak Irsyam tadi, Pak Irsyam ada Pak Irsyam dari
Jogja, beliau agent properti ya, gitu. Dan nanti insya Allah banyak nih yang akan ikut hadir. Wah, dari Mataram juga ada, luar biasa. Ini jauh-jauh sekali ini semua dari Mataram. Siap. Pak dosen, apa kabar Pak dosen? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu Mas Gita. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang ini? Ini sih lihat di belakang saya itu lagi pengen bagi-bagi THR. Masya Allah, iya. Ini saatnya bagi-bagi THR ya. Oke, siap, Pak dosen. Hari ini kita mau ngobrol tentang apa sih? Mau ada apa ya? Materi apa sih yang mau disampaikan Pak dosen? Kenapa sih urgensi banget ya masalah website ini gitu? Ya itu yang akan kita bahas ya. Seurgen apa sih dan kenapa sih sekarang kok banyak para business owner sekarang pada apa ya, kalau orang Jogja ngomong itu kedapiakan gitu ya, semuanya pada pengen ngurusin websitenya gitu. Jadi memang sekitar ya 4 bulan terakhir ini orang pada apa ya, pada rame buru-buru pengen punya website yang aktif gitu. Oke. Siap. Oke, mungkin ada materi yang mau disampaikan Pak dosen, mungkin bisa nanti saya share langsung aja nanti ya. Untuk memicu dulu nih teman-teman ya, biar terpicu dulu untuk bertanya. Silakan teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom chat, bisa di chat ya, namanya siapa, pertanyaannya apa ya. Atau resen juga boleh ya. Oke. Siap. Waduh, ini apa ini, cacing-cacing nih. Oh, sih. Mapping, peta pikiran ya. Oke. Siap. Oke, monggo Pak dosen, kita langsung saja nih. Kenapa website? Oke, siap. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah teman-teman semuanya. Jam 9:30 waktu Jogja, jam 10:30 waktu Makassar berarti ya. Jam 11:30 waktu Mataram. Mataram itu masih Indonesia Barat ya, kalau Mataram ya, Kupang ya, Indonesia Timur ya. Jadi dikit lagi mau Jumatan ini teman-teman semuanya ya. Oke. Saya pengen mengawali dengan sebuah statement teman-teman semuanya ya. Jadi bahwasanya tidak semua produk itu bisa dijual dengan website ya. Semua produk itu bisa dijual dengan website, tetapi tidak semua model bisnis itu bisa dijual dengan website. Nah, ini apa namanya, statement awal nih yang mungkin perlu kita catat gitu. Semua produk bisa dijual dengan website, tapi tidak semua model bisnis bisa dijual dengan website gitu ya. Itu statement awalnya. Nah, sebelum lanjut teman-teman sekalian, mohon izin perkenalan diri dulu. Perkenalkan, tadi sudah disampaikan oleh Mas Rendra, Kang Rendra. Kenalkan, saya Suryadin Laudang, lebih banyak dikenal dengan nama dosen jualan. Saya temannya Mas Rendra, teman belajar, teman berdiskusi, sama-sama tinggal di Jogja tapi jarang ketemu gitu ya. Saya di Jogja, beliau agak tengah ke selatan dikit gitu ya. Sudah jarang ketemu memang teman-teman sekalian, karena masing-masing sibuk ya. Nah, saya lebih banyak dikenal dengan dosen jualan. Kenapa dosen jualan? Karena memang background saya adalah mantan orang kampus, lama di dunia kampus, dunia pendidikan, lalu kemudian sekarang terjun di dunia digital marketing, dunia bisnis digital ya. Oke. Kesini makin hari makin kita kenal bahwa dunia digital marketing itu semakin kompleks, semakin banyak pelakunya, semakin banyak gayanya, semakin banyak polanya gitu ya, dan semakin bertambah anak muda yang main digital marketing, akhirnya dinamika digital marketing pun berkembang luar biasa. Nah, saya mungkin termasuk generasi kedua lah ya digital marketingnya Indonesia. Saya mulai berdigital marketing tahun 98, tapi belum serius. Serius itu digital marketing tahun 2012 baru serius, dan sekarang lihat sih berarti sudah 10-11 tahun lah ya saya menggeluti dunia digital marketing. Kalau menggelutinya sih 98, tapi mengseriusnya itu tahun 2012. Nah, teman-teman semua, hari ini kita dihadapkan dengan pemasaran digital marketing yang ada yang menggunakan sosial media,
ada yang menggunakan iklan berbayar, ada yang menggunakan influencer, ada yang endorse artis, dan lain sebagainya. Kontennya pun beragam, ada yang pakai konten video, ada yang pakai konten gambar, ada yang pakai konten caption teks, dan lain sebagainya gitu. Dan uniknya, platform-platform digital marketing itu saling muncul dan hilang, ya, silih berganti gitu ya, patah tumbuh hilang berganti. Dulu kita pernah kenal dengan Kaskus, kita dulu pernah kenal dengan, kalau Kaskus masih ada ya, dulu kita pernah kenal dengan MIRC misalnya, lalu kemudian kita kenal dengan Yahoo Messenger, lalu kemudian dulu ada MyList Group gitu ya, MyList Yahoo, lalu kemudian ada Friendster dan lain sebagainya, ada BBM, teman-teman semuanya gitu ya. Dulu ada banyak banget lah, ada Pet dulu gitu ya. Lalu kemudian ada Line dulu pernah muncul juga, silih berganti ya. Muncul berniaga, muncul toko bagus, muncul Kaskus dan lain sebagainya. Dunia digital marketing naik turun teman-teman semuanya. Platformnya pun juga silih berganti, muncul dan hilang. Lalu kemudian muncul lagi yang baru. Nah, sepanjang yang saya amati sejak tahun 298 saya menggeluti dunia online, dunia digital, hanya ada satu platform yang awet sampai dengan detik ini. Hanya ada satu platform pemasaran, platform digital yang awet sampai dengan hari ini. Dan itu adalah website. Jadi hanya ada satu itu yang awet sampai dengan hari ini. Dan itu adalah website. Nah, teman-teman sekalian, maka kalau kemudian saya menyampaikan statement bahwa hanya ada satu platform yang awet sampai dengan detik ini, dan saya katakan itu adalah website, bukan berarti bahwa website itu adalah yang paling bagus. Bukan berarti bahwa website itu adalah media terbaik. Tidak, teman-teman semuanya. Semua platform digital marketing itu bagus. Tergantung satu, mampu nggak Anda mengelolanya. Kalau memang Anda merasa, oh, saya cocoknya di TikTok, ya sudah, silakan fokus di TikTok. Gunakan TikTok sebagai media marketing Anda. Karena mungkin Anda enjoy, Anda terbiasa, Anda paham, Anda menguasai itu. Gitu. Anda pengen menggunakan Facebook, silakan. Anda pengen gunakan Instagram, silakan. Anda pengen gunakan WA dan lain sebagainya, silakan. Jadi nggak ada masalah. Nah, jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa website itu adalah yang terbaik, tapi saya mengatakan bahwa website adalah salah satunya, satu-satunya platform digital marketing yang awet bertahan sampai dengan hari ini. Nah, nyambung dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal. Semua produk bisa dijual secara online. Semua produk bisa dijual lewat website. Tetapi, tidak semua model bisnis itu bisa dipasarkan dengan website. Teman-teman semua, Anda mau jualan produk apapun, itu bisa dijual di website. Produk apapun. Mau produk fisik, mau produk digital, mau membership, mau jasa, mau profesi, itu semua bisa Anda promosikan, bisa Anda tawarkan lewat website. Tetapi tidak semua model bisnis itu bisa ditawarkan lewat website. Apa contohnya? Teman-teman jualan barang-barang yang sifatnya adalah end user atau customer goods gitu ya. Itu adalah produk-produk yang nggak bisa dijual dengan website. Contoh, Anda pengen jualan misalnya sambal saset secara eceran, itu nggak cocok. Orang akan lebih belanjanya ke marketplace seperti si orange, si hijau, si hitam, dan lain sebagainya. Gitu. Anda pengen jualan kaos oblong, jualannya eceran, jualannya satuan. Nah, itu hanya cocok dijual menggunakan marketplace, atau mungkin paling banter adalah sosial media. Gitu. Nah, jadi produknya bisa dijual, tapi model bisnisnya belum tentu. Bisa dijual lewat website. Boleh jualan sambal saset ya, yang biasa dipakai misalnya di freksikan gitu kan. Boleh jualan sambal saset, tapi jangan jualan eceran, jualan bijian. Tapi jualanlah yang partai. Nah, maka teman-teman sekalian, kalau Anda pengen jualan sambal kayak begitu misalnya, sambal saset, ya maka bikinlah misalnya model bisnisnya adalah Anda melayani, Anda melayani apa namanya? Orang-orang yang pengen beli partai besar, atau mungkin Anda melayani orang yang pengen pulaan, yang pengen belanja modal, lalu kemudian gitu ya, untuk mereka jual kembali. Jadi konsepnya adalah B2B. Kalau B2C itu nggak mungkin. Karena apa, teman-teman sekalian? Produk kayak misalnya fashion, produk kayak kosmetik, produk kayak misalnya alat elektronik, lalu kemudian produk kayak makanan, kalau Anda jual B2C di website itu agak susah.
Orang begitu cari informasi tentang produk-produk yang saya sebutkan tadi, begitu mereka searching di Google, yang muncul adalah apa teman-teman sekalian? Yang muncul adalah khas postingan-postingan dari Shopee dan lain sebagainya. Itulah yang banyak muncul. Nah, maka untuk itu teman-teman semuanya, Anda menjualan produk apapun, percayalah itu bisa dieksekusi menggunakan website. Tapi pahami dulu model bisnisnya. Jangan-jangan dengan model bisnis Anda itu justru tidak bisa masuk di ranah website. Nah, mari kita coba lihat teman-teman sekalian. Seperti apa sih perilaku konsumen hari ini? Ini saya coba buka di sini ya teman-teman semuanya. Oke ya, misalnya saya coba buka ini teman-teman semuanya ya. Oke, misalnya saya pengen beli topi, misalnya adalah beli topi Erigo misalnya gitu. Oke. Maka teman-teman sekalian, saya pengen beli topi Erigo misalnya. Maka Anda boleh lihat, yang muncul di sini adalah Tokopedia, yang muncul di sini adalah Lazada, Shopee, Blibli, dan lain sebagainya. Bukalapak, Bingo, dan lain sebagainya. Oh, semuanya adalah marketplace yang muncul di sini. Kecil kemungkinan website akan muncul di sini, kecuali itu adalah diiklankan. Nah, maka teman-teman sekalian, jangan menggunakan website untuk jualan produk eceran seperti ini. Tetapi kalau misalnya Anda ganti kata kuncinya, kalau tadi kan orang mengetik kata kunci beli topi Erigo, berarti orang yang pengen beli. Itu bisa jadi adalah end user, orang yang pengen membeli langsung. Tapi coba misalnya adalah diganti dengan ini, kata kuncinya. Nah, misalnya teman-teman sekalian saya ganti kata kuncinya dengan misalnya distributor misalnya, topi Erigo. Nah, ini yang kemudian memungkinkan memunculkan nama website Anda di sana. Ya, ini sudah ada nih, ini websitenya Erigo sudah muncul. Ya, websitenya Erigo sendiri sudah mulai muncul. Oke. Atau misalnya kita ganti dengan misalnya adalah beli kaos polos. Oke. Kalau saya pengen mengetik kata kunci, konsumen mengetik kata kunci beli kaos polos, artinya dia pengen beli gitu. Nah, maka yang muncul semuanya adalah marketplace. Mayoritas marketplace. Satu biji ada ya, ini adanya polos.co.id gitu ya, ada satu website gitu. Tapi mayoritas adalah website yang berbau marketplace. Tapi coba misalnya dia misalnya adalah orang yang misalnya pengen membeli dengan partai besar, misalnya mungkin dia nyarinya kata kunci konveksi kaos polos. Maka kalau kemudian saya ketik konveksi kaos polos, maka teman-teman sekalian, ada website yang muncul, ada Instagram yang muncul, ya, ada website yang muncul, barulah kemudian bermunculan yang namanya website. Nah, itu dia cara berpikirnya, teman-teman sekalian. Kita coba lagi, misalnya adalah jual tas, tas anak karakter misalnya. Oke. Maka jual tas anak karakter Islami, maka yang muncul semuanya adalah marketplace. Oke. Tapi begitu kata kuncinya saya rubah menjadi adalah misalnya grosir tas anak karakter Islami, maka insya Allah sudah mulai muncul yang namanya website. Oh, ternyata nggak ada juga gitu ya. Coba kita ganti misalnya adalah produsen tas anak karakter Islami. Oke. Nah, sudah mulai muncul website teman-teman semuanya. Oke ya. Nah, jadi pahami cara berpikirnya teman-teman sekalian. Nah, maka produk apapun yang Anda jual, insya Allah bisa dieksekusi dengan website, asal Anda paham model bisnis Anda. Ya. Tidak semua produk bisa dijual dengan website, tetapi tidak semua model bisnis bisa dieksekusi dengan website. Hari ini, teman-teman semuanya. Kecuali misalnya teman-teman di negara-negara tertentu yang mungkin persaingannya, marketplace-nya belum terlalu hidup kayak di Indonesia gitu. Nah, itu masih mungkin kan. Tapi kalau di Indonesia, kecil kemungkinan. Nah, lalu kemudian kita masuk ke materi inti kita. Kenapa sih website, teman-teman sekalian? Kenapa sih website itu penting? Kenapa kemudian orang pada melirik website sekarang? Teman-teman semuanya, kalau Anda adalah perusahaan yang akan berurusan dengan instansi pemerintah atau dengan perusahaan lain, anggaplah itu B2B ataupun B2G, ya, maka hari ini Anda bisa, mau nggak mau Anda harus punya website. Karena website Anda itu adalah menjadi rujukan dari
rekanan Anda, baik itu swasta maupun pemerintah, untuk melihat performa bisnis Anda. Website akan menjadi rujukan. Ya. Nah, kalau Anda adalah pebisnis yang terbiasa berhadapan dengan pemerintah, berbisnis dengan pemerintah, maka biasanya Anda minimal butuh satu website. Itu yang disebut dengan website company profile. Di mana dalam website company profile itu ada tombol home, ada tombol about us, ada tombol tentang portofolio, ada tombol tentang legalitas, dan lain sebagainya. Anda cerita tentang perusahaan Anda, produk Anda, apa yang Anda jual, Anda cerita tentang legalitas Anda cerita tentang portofolio Anda, dan lain sebagainya. Kalau Anda berbisnis dengan para pebisnis, artinya B2B, maka paling tidak Anda harus punya minimal 2 website. Satu website company profile, yang kedua adalah website yang fungsinya adalah sebagai marketing. Website yang fungsinya adalah menjaring calon pembeli. Jadi website marketing ini fungsinya tidak seperti dengan website company profile yang banyak menampilkan cerita tentang profil bisnis Anda, tetapi justru yang ditampilkan adalah artikel-artikel yang dipasangi kata kunci yang misalnya mampu menarik traffic untuk masuk ke situ. Misalnya tadi ya teman-teman semua, ada misalnya kita ambil contoh misalnya, tadi kan ada Pak Giri ya tadi, yang bisnisnya adalah tentang kelas keuangan misalnya begitu, atau apa namanya, konsultan keuangan. Nah, ketika misalnya Pak Giri ini akan mendapatkan proyek dari pemerintah, misalnya mendampingi menjadi konsultan keuangan bagi UMKM, maka pemerintah itu akan mencari website company profile-nya. Dia akan melihat di situ. Ini apa namanya, websitenya Pak Giri ini apa sih nama domainnya, lalu kemudian harus kelihatan semua di situ tampilannya, ada tombol home, ada tombol tentang Anda, pengalaman Anda, riwayat Anda, dan lain sebagainya. Itu akan pasti dikupas di situ, portofolio dan lain sebagainya. Masuklah dia di situ, ya. Nah, karena itu urusannya pemerintah, dia akan lihat legalitas Anda. Oke, dia akan lihat legalitas Anda dari situ gitu. Ya bahasanya memang akan kaku begitu. Tetapi ya mau nggak mau kita harus bikin karena kita akan berurusan dengan pemerintah. Tetapi begitu Pak Giri misalnya pengen mendapatkan, misalnya buka kelas reguler misalnya di kantornya atau di perusahaannya, pengen menarik UMKM datang belajar ke kelasnya Bapak begitu, maka company profile nggak penting-penting amat bagi mereka. Maka Anda butuh membuat namanya website yang isinya adalah artikel-artikel yang memancing orang untuk datang ke situ, untuk mengunjungi website Anda dan menghubungi CS Anda. Nah, apa yang biasanya mereka cari? Misalnya kayak begini. Misalnya masuk di sini, gitu ya. Dia akan nyari misalnya adalah tempat, oke, bentar ya, oke, atau misalnya kursus, oke, keuangan, oke, di Jogja misalnya. Nah, ada orang pengen kursus keuangan di Jogja gitu. Maka pertanyaannya adalah, ketika orang mencari ini kursus keuangan di Jogja, oke, maka kemudian apakah websitenya Panjenengan Pak Giri sudah muncul di sini? Oke, ternyata yang masih yang merajai itu adalah Saperprof, lalu kemudian Alfabet yang menguasai begitu. Misalnya kursus akuntansi Jogja misalnya begitu. Apakah website Bapak muncul di sini gitu? Oke. Atau misalnya orang pengen misalnya adalah kursus pajak brevet, nah, yang brevet A misalnya begitu. Oke, kita lihat. Apakah websitenya Bapak muncul di sini Pak di pencarian? Nah, oke. Kalau per pemerintah itu pengen lihat portofolio kita, dia akan langsung WA Pak Giri, apa nama websitenya, dibuka websitenya, lalu kemudian dilihat data-datanya di situ. Oh ini legal, ini sudah punya sertifikasi ini sudah punya sertifikasi BNSP dan lain sebagainya, mentornya kayak begini, selesai. Tapi begitu itu adalah perusahaan swasta yang mereka mencari sendiri dengan dana sendiri, mereka akan mencari berdasarkan kata kunci. Nah maka pahami di situnya teman-teman semuanya. Ya itu perilakunya gitu ya. Oke. Nah. Jadi kalau perusahaan yang karakternya targetnya adalah B2B, tadi bisa jadi punya website company profile, bisa juga punya website yang marketing, dan bisa jadi juga Anda punya namanya website yang fungsinya sales,
yaitu modelnya adalah landing page. Ya, nanti lain waktu lah kita bahas ya, Kang Hendra, tentang landing page itu apa. Oke, jadi itu karakternya. Nah, alasan berikutnya, kenapa sekarang website banyak dilirik teman-teman semuanya? Teman-teman, kalau Anda sekarang pengen mendapatkan centang hijau atau centang biru di WA bisnis Anda, kalau Anda nggak punya website, nggak bakal lolos. Karena itu salah satu verifikasinya Anda harus punya website bisnis. Dan misalnya nama perusahaan Anda tadi misalnya adalah, taruhlah misalnya, namanya perusahaannya adalah Bisaro misalnya gitu. Maka harus punya website dengan nama bisaro.com, bisaro.id misalnya, itu harus ada. Dan itu akan menjadi tempat verifikasinya pihak WA untuk menghijaukan, memberikan centang biru atau centang hijau di WA bisnis Anda. Itu satu. Dan bukan cuma sekedar punya doang, tapi trafficnya harus ada. Oke, minimal harus memiliki traffic di atas 120 kalau nggak salah per bulan gitu. Nah, itu dia salah satu yang membuat sekarang banyak pebisnis online itu sekarang buru-buru pengen punya website dan punya traffic. Sebelum Ramadan saja saya menerima kurang lebih 8 perusahaan yang minta dikelolakan websitenya supaya aktif websitenya dan kemudian trafficnya ada supaya dia bisa lolos di centang hijaunya WA bisnis itu. Gitu teman-teman sekalian. Oke ya, itu 2 alasan kenapa para pebisnis itu, business owner pada buru-buru pengen masuk ke dunia website. Nah, tambahan berikutnya adalah teman-teman sekalian, kenapa sih website itu penting? Nah, ini sudah ada 4 catatan saya tuliskan. 1, mudah untuk diversifikasi produk atau layanan. Nah, ini yang menarik ini kalau website. Teman-teman sekalian, kalau Anda hari ini pengen jualan misalnya, taruhlah misalnya topi, kayak topi yang dipakai Mas Rendra misalnya begitu ya. Anda kalau kemudian jualan itu menggunakan TikTok, jualan menggunakan IG, jualan menggunakan Facebook dan lain sebagainya, silakan Anda eksekusi. Oke. Insya Allah misalnya kita anggaplah misalnya jualan Anda dengan taruhlah topi misalnya yang harganya punyanya Mas Rendra itu adalah harganya taruhlah harga kelas atas, harganya 2 jutaan misalnya gitu ya. Maka Anda mainkan di Instagram, mainkan di TikTok, mainkan di Facebook, kayak cocok. Tetapi karena harganya 2 jutaan, lebih mahal di atas harga rata-rata, maka konten-kontennya harus diperhatikan. Kontennya itu harus menampakkan bahwa topi ini dipakai oleh orang kaya. Ya, itu kalau di sosial media. Nah, ketika misalnya terjadi kondisi kayak pandemi kemarin, kita harus switch bisnis. Kita harus shifting bisnis. Tiba-tiba, ini kalau jualan harga 2 juta nggak dapat nih, kita harus jualan nih topi-topi harga 100.000 begitu. Nah, lalu kemudian tiba-tiba Anda bikin konten, lalu mempromosikan topi harga 100.000 tadi di Instagram, di TikTok yang tadinya sebelumnya dipakai buat jualan topi harga 2 jutaan. Oh, itu pasti amburadul. Itu pasti akan merusak sosmed Anda, akan merusak citra produk Anda, dan lain sebagainya gitu. Karena yang tadinya sudah diposisikan sebagai orang berkelas, orang berpendapatan tinggi, tiba-tiba sekarang jualan topi harga 100.000. Oh, itu bisa jadi boncos. Dan parahnya bisa menjatuhkan brand Anda. Karena segmentasinya berbeda. Nah, mau nggak mau kalau Anda jualan menggunakan sosial media, yang harus Anda lakukan adalah Anda bikin satu akun tadi untuk jualan topi harga 2 juta, dan satu akun sosmed lagi, akun TikTok, akun IG, akun Facebook, yang jualan topi harga 100.000. Itu resikonya kalau di sosmed. Tapi kalau di website, nggak ada masalah. Di website itu nggak ada masalah. Di website itu, kalau Anda pengen jualan produk yang harga 100.000, Anda tinggal bikin artikel baru, selesai. Anda tinggal nambahkan artikel-artikel yang sesuai dengan itu, selesai sudah, nggak ada masalah. Oke? Atau paling banter, kalau mau lebih keren sedikit, Anda tinggal bikin subdomain, selesailah sudah. Jadi Anda mau lincah berubah-berubah produk, berubah-berubah layanan, atau bikin paket promo, atau mungkin bikin program, itu gampang banget, lincah banget bermain kalau di website. Beda kalau di sosmed. Berikutnya adalah dia lebih murah. Oke, kenapa lebih murah teman-teman sekalian? Oke ya. Teman-teman sekalian, taruhlah kita beli domain. Domain itu kan rata-rata harganya paling mahal 250.000 per tahun. Ya.
Lalu kemudian Anda sewa hosting, taruhlah sewa hostingnya yang ya sedengan aja lah. 1 juta per tahun. Oke. Ini relatif lebih murah teman-teman sekalian. Dan Anda cuma mengeluarkan biaya ini. Let's see berarti sekitar 1,2 per tahun. Kalau dibagi berarti kan 120.000 per bulan. 100.000 per bulan kalau 12 bulan gitu kan, kurang lebih segitu. Jadi hanya 100.000 per bulan, teman-teman sekalian. Nah, bayangkan teman-teman sekalian, kalau misalnya Anda harus mengelola Instagram, mengelola TikTok, itu jauh lebih mahal biayanya. Anda harus, kalau misalnya Anda mau live di TikTok gitu ya teman-teman sekalian, Anda harus punya apa? Studio. Anda harus nyewa talent. Anda harus ada karyawan yang bagian perencanaan konten, ada desain konten, dan lain sebagainya. Jadi bagian konten itu bisa 5-6 orang. Tapi kalau website, teman-teman sekalian semuanya, begitu Anda sudah bikin, Anda hanya butuh 1 orang untuk mengelolanya saja. Oke? Apalagi sekarang, sudah ada zamannya ChatGPT. Anda bisa bikin artikel lewat ChatGPT dan kemudian diupload ke situ. Nah, itulah keunggulannya website. Jadi dia biayanya lebih murah. Oke? Sosmed di-upload artikel 1 per hari, website juga 1 artikel per hari. Tapi kalau dihitung dari segi biayanya, maka kemudian sejatinya teman-teman sekalian hasilnya jauh lebih murah sebenarnya gitu. Oke ya. Nah, Pak dosen gimana dengan websitenya? Nah, izin saya tunjukkan nih, Mas Rendra ya kepada teman-teman sekalian. Saya pengen tunjukin teman-teman sekalian. Nanti mungkin Mas Rendra bisa memberikan input gitu ya. Ini saya pengen tunjukkan salah satu website saya, teman-teman semuanya. Oke ya. Ini salah satu website saya yang tidak diiklankan, ini 100% organik gitu ya. Tidak diiklankan, tidak pakai iklan berbayar. Dan saya pengen tunjukkan kepada teman-teman sekalian seperti apa website kami ini. Website kami ini itu jumlah pengunjungnya per hari segini, Mas Rendra. Ya. Teman-teman boleh lihat pengunjungnya website kami per hari itu adalah di angka 13.000 sampai dengan 17.000 per hari pengunjung websitenya. Nah ini kalau diiklankan kira-kira habis budget berapa begitu? Nanti teman-teman sekalian bisa dihitung. Ya, tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa jangan beriklan pakai iklan berbayar, tetap pakai gitu. Tapi kalau kami diimbangi dengan traffic organik. Ya. Nah itu poin keduanya ya tentang kenapa harus website. Poin ketiganya adalah website itu nggak banyak tuntutan. Ya teman-teman sekalian. Kenapa nggak banyak tuntutan? Kalau di sosial media itu kan, misalnya nih, kita nggak boleh misalnya, kalau misalnya di sosial media, misalnya algoritmanya sering berubah, lalu kemudian harus pakai hashtag lah, lalu kemudian harus nggak boleh menampilkan gambar anak dan lain sebagainya, nggak boleh menampilkan gambar hewan dan lain sebagainya. Nah, di website relatif ini nggak terlalu ada, tapi tidak serumit di sosial media gitu teman-teman semuanya. Nah, itu yang sangat-sangat memudahkan kita ketika kita berurusan dengan website. Jadi dia nggak banyak tuntutannya gitu. Kebutuhannya adalah hanya dengan ya sudah teman-teman sekalian bikin website, lalu kemudian diupload kata kunci rutin setiap hari menjadi sebuah artikel, lalu kemudian itu akan mendatangkan traffic. Kalau saya contohkan tadi, kami bisa sehari itu bisa mendapatkan traffic antara 13 sampai dengan 17.000 traffic per hari. Let's see, lead yang masuk ke admin itu sekitar 8 sampai 12 lead masuk ke admin tiap hari. Ya, bagi saya alhamdulillah itu sudah sangat worth it lah gitu ya. Oke. Jadi nggak banyak tuntutan. Berikutnya adalah website itu cukup sekali invest saja. Seperti yang sudah saya tulis di sebelah kanan tadi, Anda cukup beli domain 250 ya. Lalu kemudian 1 juta biaya hosting per tahun itu cukup murah gitu. Dan bikin websitenya hanya 1 kali aja gitu. Jadi sekali aja bikin, lalu kemudian begitu sudah jadi Anda tinggal kelola gitu. Dan hari ini semakin mudah pekerjaan mengelola website itu. Kenapa? Karena teman-teman sekalian kita sekarang sudah punya yang namanya ChatGPT kan, kita sekarang sudah banyak menggunakan ChatGPT dan itu sangat membantu kita untuk mengelola artikel-artikelnya kita teman-teman semuanya. Oke. Nah, teman-teman, website itu apa sih yang urgent ya? Apa sih yang penting dalam sebuah website? Website itu yang paling penting kalau saya itu adalah bagaimana kita menempatkan kata kunci baik di set title-nya website, di dalam mesinnya website maupun di dalam artikel-artikelnya.
Itu catatan pentingnya teman-teman sekalian. Saya kira itu dulu Mas Rendra sebagai pengantar saja. Saya lebih asik kalau banyak pertanyaan dan saya berusaha untuk membalas menjawab rekan-rekan semuanya. Silakan Mas Rendra. Siap, menarik sekali Pak dosen. Sebelum mungkin tanya jawab ya, ini ada sedikit pengumuman teman-teman dari bisara.id. Mungkin bisa ditampilin Mas Ale, minta tolong untuk ditampilin. Insya Allah kita di bulan Mei ini akan ada event yang tadi ada di video, namanya Spasi, Sekolah Pengelola Sirkah. Ya, ini adalah sekolah yang mencetak ya para pengelola sirkah yang amanah, kompeten dan juga profesional, yang mana akan diisi oleh beberapa mentor yang luar biasa. Ya, ada Mas Ringga dari Asa Consulting, ya, beliau expert di bidang manajemen dan change management, ya, setup juga. Kemudian ada Ustadz Firly, nanti akan ngomongin tentang sirkah. Ada Ustadz Condro juga, ya, nanti tentang keuangan sirkah. Ada Pak Chandra, nanti bagaimana bikin proposal sirkah, proposal kerjasama bisnis yang bisa tembus ke investor, dan juga untuk pengelolaan bisnis nanti kita akan dibersamai oleh Mas Yoyo juga, ya, Mas Yoyo yang juga luar biasa ya, karyawannya ada 4.000, omsetnya 1,5 miliar per malam per hari, ya kan, dan ada 100 cabang. Nah, insya Allah kita akan dibersamai mentor-mentor yang sangat luar biasa, dan acaranya itu di hari Selasa sampai Jumat 23 sampai 26 Mei 2023, dan insya Allah itu sudah sama paket free hotel ya, termasuk paket nginap juga buat teman-teman yang di luar kota, dan pembayarannya ya bisa diangsur. Wah, enak ini kan, luar biasa ya teman-teman. Nah, itu sedikit pengumumannya teman-teman, nanti bisa cek ya di bisara.id/spasi ya. Nanti atau nanti ada dicantumin linknya di bawah ini, nanti bisa masuk ke linknya. Itu sih sedikit pengumuman dari kita ya buat teman-teman yang pengen ya cari investor atau belajar bagaimana mengelola bisnis ya yang juga sesuai dengan syariah, ikuti Spasi, Sekolah Pengelola Sirkah. Gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ini menarik Pak dosen. Jadi saya itu sudah bikin website Pak dosen, itu berkali-kali. Jadi hampir 4 kali ada kayaknya. Tapi tidak pernah dirawat. Tidak pernah dirawat tuh, ya artikelnya nggak pernah update, ya kan. Termasuk mungkin Bisara ini juga ya. Ya pernah update, ya kan. Pak, update artikel terakhir itu 6 bulan yang lalu mungkin ya kalau yang di Bisara. Kalau dulu website-website yang saya buka juga tidak ada apa namanya updatean, padahal hari ini ya content is the king ya, era konten. Terutama kalau kita bisa menguasai kata kunci yang memang dicari oleh customer. Dan ini menarik Pak dosen, saya pengen tanya tentang bisnis model tadi ya, yang dimaksud tidak semua memang bisa masuk ke situ. Memang bisnis model yang bagus itu yang saya tangkap ya tadi ya, kalau kita mau jual satuan mungkin kita akan kalah sama marketplace ya. Misalnya jual topi, jual baju, tapi kalau kita bisa jual grosiran, bisnis model kita itu distributor, ya kan, kemudian apa namanya, ya distributor agen gitu kan, itu mungkin lebih mudah untuk dicarinya. Ya, misalnya orang nyari distributor apa dan lain sebagainya. Termasuk tadi di Mas Giri kan ada jasa financial planning ya, jasa perencana keuangan independen. Itu sebenarnya kan banyak orang yang nyari ya bagaimana mengatur aset dia, aset manajemen dia, bagaimana merencanakan keuangan dan lain sebagainya. Kalau artikel-artikel itu bisa digarap dengan mudah, enak banget ya Pak dosen ya. Ya susah itu kan kontennya Pak dosen. Kira-kira kalau di timnya Pak dosen kan kayaknya kalau nggak salah ya ada apa ya, jasa untuk bikinin artikelnya, termasuk ngerisetin kata kuncinya, ya termasuk ngelolanya. Itu gimana Pak dosen? Apa ya? Yang dilakuin itu apa sih? Apa namanya? Biar itu bisa teroptimasi sampai bisa kunjungan 17.000 view per hari itu kan luar biasa ya. Maksudnya kalau dari 17.000 view ada yang ngeklik web apa ya? Ngeklik ke chat ya, kolom chat atau kolom database kita itu ya 10%-nya aja. Berarti 17.000 10%-nya, ya masih lumayan. Masih lumayan.
apa ya, dengan organic traffic ini masih cukup memungkinkan untuk bisa menghasilkan cuan, apalagi bisnis modelnya nggak jualan eceran, jualan grosiran gitu. Ya, Nah, mungkin bisa dicontohin Pak Dosen, mungkin kalau saya punya oke, kasus nih, saya ini kan lagi banyak jualan properti nih, bisa nggak sih dioptimasi gitu untuk itu? oke. Kita coba di properti kali ya. Oke, Siap. oke. Oke, misalnya kayak gini, Mas Rendra gitu. Teman-teman misalnya pengen jualan produk properti misalnya gitu ya. Oke. Nah, teman-teman diawali dengan memilih kata kunci dulu. Jangan lalu kemudian pahami dulu kata kunci. Jangan sampai Anda nekat mengambil kata kunci ini gitu. Ya. Kata kuncinya Misalnya bisa Pak Dosen nih, saya ini mau jualan properti yang memang dia itu punya nilai investasi atau produktif, ya. Nanti propertinya itu bisa dijadiin guest house, rumah hunian yang bisa dijadiin guest house, kontrakan ataupun sewa harian lah begitu. Oke, berarti pengen jualan properti yang layak untuk Investasi. Ya investasi investasi gitu ya. produktif. Oke, berarti kata kuncinya kira-kira apa? Misalnya, taruhlah misalnya pertama, Investasi teman-teman sekalian. properti di Jogja misal gitu. Oke, konsep dasarnya dulu, Mas Rendra. Jadi Teman-teman gini, sekalian jangan pernah nekat, jangan pernah nekat. Anda bikin kata kunci gini, jual rumah murah Jogja. Ya. Kalau Anda Jadi pemain gini, baru, jangan nekat menggunakan kata kunci ini gitu. ya. Percuma, nggak akan menang. Target market saya itu gini, Pak Dosen. Target market saya ini adalah orang-orang dari luar Jogja yang ya punya anak di Jogja, misalnya di UGM dan UI atau lain sebagainya. Cuma daripada mereka ngekosin anaknya, bagusnya dibeliin rumah. Nanti kalau anaknya sudah lulus, itu bisa dijual lagi, capital gain-nya udah tinggi, atau bisa disewain lagi dan lain sebagainya. Itu target market pertamanya. Target market keduanya ya memang orang-orang yang mau investasi di Jogja. Karena kan kemarin riset terakhir itu kan kota ternyaman untuk tinggal, kota hari tua itu nomor 1 Jogja. Nah, saya itu mau ngincer pensiunan itu untuk bisa invest di Jogja, tapi konsultannya atau konsultasinya sebelum dia investasi properti di Jogja, saya dulu nih, gitu. Oke, ya. Saya kira teman-teman sekalian yang ada di forum ini sudah benar cara berpikir yang disampaikan oleh Mas Rendra tadi. Jadi kalau mau main properti, jangan nekat menggunakan kata kunci yang terlalu umum. Contohnya misalnya jual rumah murah Jogja. Wah, itu pasti akan berdarah-darah. Musuhnya adalah rumah.com, Lamudi, lalu kemudian rumah 123, OLX, dan lain sebagainya. Jangan main di situ. Tapi cari celah yang lain. Nah, seperti misalnya tadi adalah yang dilakukan Mas Rendra. Misalnya ada orang misalnya dari Kalimantan, ada orang dari Sulawesi pengen investasi di Jogja, bikin kos-kosan, bikin guest house misalnya, atau mungkin pengen bikin rumah istirahat dan lain sebagainya. Maka biasanya mereka akan mencari informasi. Oke. Investasi properti di Jogja. Nah, dia misalnya ngetik kata kunci ini, investasi properti di Jogja misalnya. Nah, maka teman-teman sekalian, PR-nya kita adalah bagaimana caranya kita bikin website agar ketika bikin website itu muncullah website-website kita di hasil pencarian ini. Oke ya. Nah, minimal kayak begini misalnya. Ini ada nih website nih dari prem360.id. Dia nulis artikelnya adalah tips investasi properti rumah di Jogja. Nah, maka sedapat mungkin kita muncul di hasil pencarian ini, Mas Rendra. Orang misalnya tadi apa, tips investasi properti di Jogja, misalnya tips. Orang misalnya tips investasi properti di Jogja. Maka sedapat mungkin website kita muncul di hasil pencarian atas ini gitu. Oke. Nah, artinya apa, teman-teman? Bikinlah website yang kemudian di dalam website itu Anda mengulas tentang itu. Sehingga ketika ketemu ini, dia orang ketemunya dengan Anda. Nah, kita lihat nih websitenya orang lain ini gitu ya. Nah, dia nulis artikel seperti ini gitu, teman-teman sekalian semuanya. Oke. Dia nulis kayak gini. Nah, orang akan baca kayak begini, lalu kemudian di bagian akhirnya ini itu ada tempat untuk kemudian ketika diklik terhubung dengan WA-nya Anda misalnya. Nah, itu cara bermainnya kayak begitu. Oke, kita coba lagi misalnya yang lain misalnya gitu ya. Misalnya adalah oke.
Ini ada Harian Jogja dan Property News. Nah, ini Anda bikin artikel tentang itu, tips-tips seperti itu, edukasi tentang itu. Nah, sehingga orang akan baca kayak begitu. Ketika orang baca, nanti di akhir kalimatnya ada CTA-nya yang mengarah ke adminnya atau WA-nya Mas Rendra. Dan tentu akan orang nanya-nanya dan lain sebagainya. Cara menjaringnya salah satunya seperti itu. Oke? Atau misalnya Anda, misalnya apa? Misalnya adalah daftar, apa namanya? Cari aset properti Jogja misalnya. Cari aset mangkrak. Misalnya kayak gini. Nah, ini cari aset mangkrak di Jogja ini masih bisa. Kita masih sangat memungkinkan masuk di Mas Rendra karena jumlah pelakunya yang bikin konten kayak begini ada 54.200 konten gitu. Itu masih bisa kita lawan gitu. Kecuali di sini sudah angka 5 juta, 10 juta indeksnya, itu agak berat gitu. Tapi kalau masih segini masih bisa lah kita lawan gitu. Ya. Nah, bikin misalnya gitu. Jadi misalnya Mas Rendra bikin aja. Ini dia 10 aset properti mangkrak di Jogja. Bikin satu artikel, jelaskan kayak begitu. Tapi nanti di akhir artikelnya Anda nulis, Anda pengen beli, Anda pengen mengakuisisi aset-aset yang mangkrak di Jogja, saya di nomor ini gitu. Nah, itu cara berpikirnya maksudnya ke situ, Mas Rendra. Siap. Nah, itu kendala saya itu, saya nggak punya tim untuk ngeriset kata kunci, kemudian membuat artikel. Itu gimana solusinya, Pak dosen? Sebenarnya asal kita rajin apa ya? Kalau saya rajin membaca Google Language ya. Jadi apa namanya? Ini ilmu sederhananya aja saya share ya teman-teman semuanya ya. Ini ilmu sederhana aja gitu. Nah, misalnya Anda tadi masuk di Google. Apa? Oh, saya pengen jualan aset mangkrak. Udah saja lah, aset mangkrak. Mangkrak. Udah kayak gini aja ya. Ketika aja aset mangkrak, ternyata apa? Saya ketik aset mangkrak, ternyata ada loh kata kuncinya. Oh, berarti kata kuncinya ada yang nyari gitu. Atau kalau Anda mau misalnya lebih detail lagi mencarinya, ketik aset mangkrak di sini, lalu geser kursor depannya huruf A, lalu kemudian Anda tekan spasi gitu ya, lalu kemudian Anda ketik A. Oke. Nah, ternyata aset mangkrak di Jogja, ternyata ada apa? Apartemen. Berarti kan ada loh apartemen mangkrak di Jogja. Mari kita jual. A-nya ganti dengan B. Ternyata ada, nggak ada gitu ya. Kita ganti dengan C, D, dan seterusnya gitu teman-teman semuanya. Jadi, ruko mangkrak misalnya, kita pengen jual ruko mangkrak, ada nggak yang nyari di Jogja gitu? Nah, silakan Anda diinventaris saja begitu. Kira-kira apa yang Anda pengen jual, lalu kemudian coba cari di Google referensi kata kuncinya apa, nah lalu kemudian itu dibikinkan menjadi artikel. Gitu Mas Rendra. Teman-teman yang lain boleh, jika ada pertanyaan silakan, boleh nanti tanya-tanya ke saya gitu. Nah, memang kalau di bisnis saya, salah satu memang yang kami kelola adalah teman-teman yang punya website dan websitenya tidak terkelola dengan baik, ya sudahlah, daripada pusing biar kami yang ngurusin kan gitu ya. Itu yang selama ini juga salah satu bisnis yang saya jalankan Mas Rendra. Tapi monggo tentang properti teman-teman silakan, jika saya yakin banyak tanya jawab nih, bebas. Siap, itu tadi pemantik sih teman-teman. Silakan teman-teman yang mau bertanya ya, bisa bertanya langsung. Bisa raise hand atau di kolom chat sebutkan nama dan pertanyaannya. Ya, mumpung kita masih bersama pakarnya digital marketing ya. Terutama kita bahas hari ini tentang website ya, yang mana website itu kalau kita punya website itu kayak punya rumah sendiri lah ya. Dan lebih terpercaya ya. Kalau kita jual di marketplace kan kita jual di rumahnya orang ya. Dan memang ada permainan yang berbeda ya. Ketika kita searching Google kan sekarang memang nomor satu itu ya pencarian itu kan banyak kan marketplace properti juga. Tadi kan marketplace properti ya, Lamudi, ada rumah123.com ya kan. Tapi kan biasanya orang tuh kadang juga langsung nyekrol ke bawahnya, yang sponsor-sponsor itu kadang dilewatin. Nah, kalau paling enggak tuh kita bisa di halaman 1 dan website ini bisa jadi lead magnet kalau dalam bahasanya digital marketing, lead magnet. Jadi ada satu yang menarik nih, Pak dosen. Kemarin saya baca buku namanya Atomic Habit. Atomic Habit itu salah satu buku yang bestseller lah di New York, bestseller. Jadi New York Times bestseller itu memang salah satunya Atomic Habit ini. Awalnya kenapa sih buku ini bisa jadi laris dan lain sebagainya? Karena ya sang penulis ini itu sebelumnya itu langsung sekali launching itu
minimal 1 juta kopi itu terbeli. 1 juta. Bayangin 1 juta kalau kali 100.000 udah berapa omsetnya kan? 1 juta kali 100.000. Kerasa lah gitu kan. Itu kenapa bisa seperti itu? Dia itu selama 3 tahun itu rutin setiap hari Senin. Jadi dia setiap hari Senin itu di website pribadinya dia itu menuliskan tentang ya kisah-kisah habit, bagaimana habit itu bisa mengubah hidup seseorang ya. Yang tadinya dia mabok, main cewek bisa berubah gara-gara mengubah habit itu kecil-kecil ya, berubah habitnya. Dan dari situ dia cantumin kolom untuk apa ya, konsultasi gratis atau apa ya, semacam mengirimkan cerita lah. Kalau kamu punya cerita tentang habit, silahkan diceritain. Kemudian akhirnya ada orang tuh ya banyak ternyata yang masukin setiap minggu tuh selalu ada cerita-cerita baru. Nah, dan cerita-cerita itu yang akhirnya ya ditanggepin sama dia. Jadi ada cerita, ada tanya jawab, ada cerita, itu ditanggepin sama dia jadi artikel lagi untuk minggu berikutnya tuh. Begitu terus selama apa ya 3 tahun, apa ya, hampir 3 tahun lah. Momentumnya ya ada ya orang dari majalah Times yang baca, New York Times. Akhirnya apa? Akhirnya dia disuruh ngisi kolom ya tentang habit, kebiasaannya orang-orang sukses ya atau para CEO, para manajer yang ada di dunia. Kemudian dia riset ya intinya mewawancarai lah orang-orang sukses itu punya kebiasaan apa. Ternyata kan ada mirip-miripnya ya, hampir mirip-mirip nih kebiasaan, misalnya kebiasaan bangun pagi, itu kan orang-orang sukses itu punya kebiasaan yang mirip. Kebiasaan mereka nge-gym, olahraga, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan orang-orang sukses ini akhirnya jadi sebuah artikel yang akhirnya dia menjadi konsultan untuk habit ya para CEO, orang-orang hebat ini untuk habit-habit, mengubah habit karyawan yang tadinya jelek jadi bagus dan sebagainya, dan bisa punya banyak pelanggan, sekali nge-launching buku bisa miliaran. Itu gara-gara memang dia rutin untuk mengupdate websitenya itu selama 3 bulan. Habitnya cuma sederhana, setiap minggu ada 1 artikel. Ya, tapi memang artikel yang ceritanya masuk banget. Nah itu seru banget tuh saya baca cerita itu, Pak dosen, waktu saya beli bukunya di Gramedia. Oh ternyata apa ya, punya website tuh investasi loh gitu, investasi. Dan luar biasanya nih di tempatnya Pak dosen kita bisa dibantu ya Pak dosen ya. Pak dosen kan punya teman-teman magang ya, jadi anak-anak magang yang setiap 3 bulan itu ada inkubatornya yang bantuin untuk nulis artikel dan lain sebagainya. Itu teman-teman kalau yang males bikin artikel, ya tinggal kasih apa ya, idenya aja, nanti akan dibantu untuk bagaimana merisetkan kata kunci sampai membuat apa namanya, tulisan untuk mengelola websitenya itu, gitu. Itu ada di mana Pak dosen linknya? Mungkin bisa di-share ya linknya, kalau teman-teman pengen tahu ini lebih lanjut, atau mungkin bisa diceritain apa yang dikerjain timnya Pak dosen sih untuk teman-teman, yang didapat teman-teman ketika menggunakan jasanya Pak dosen ini, ya. Ya sekali lagi ini bukan promosi ya, ini ngajarin teman-teman untuk belajar jualan, karena saya kan marketer, jadi harus jualan. Oke, baik. Baik, Mas Rendra. Sebelum saya masuk cerita tentang itu ya, jadi saya share ini dulu, Mas Rendra, sebagai tambahan wawasan pada teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman kayak gini, saya tunjukin misalnya, ya, tadi ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, tadi kenapa kok bisa sampai pengunjung websitenya itu bisa sampai 13.000 sampai 17.000 per hari. Teman-teman boleh Anda lihat di website ini website kami dulu gitu ya, di Kampus Dosen Jualan. Anda boleh lihat teman-teman sekalian, ini artikelnya kayak begini. Hampir tiap hari itu ada artikel gitu, baik yang dimunculkan di permukaan ataupun yang muncul di belakang itu. Ini artikel semua nih teman-teman semuanya. Isinya adalah edukasi semuanya gitu. Oke. Nah, memang kami memancing traffic dulu masuk begitu ya. Nah, lalu muncullah angka tadi 13 sampai 17.000 gitu. Nah, hal yang sama juga saya lakukan di Instagram saya, teman-teman. Kalau ngepo Instagram saya kan juga karakternya sama seperti itu, ya. Seperti ini ya, ini masuk kayak begini teman-teman semuanya ya. Kalau di Instagram saya kan juga isinya edukasi semua begitu. Tetapi di bio-nya itu saya ketik 1 link, yaitu masuknya ke WA saya gitu. Jadi jarang banget saya jualan teman-teman semuanya. Nah, lalu website itu yang kami kelola itu websitenya seperti apa sih teman-teman? Nah, ini saya tunjukin misalnya sebentar ya.
Oke, saya tunjukin seperti apa sih yang kita lakukan misalnya kalau kita garap website gitu. Nah, ini misalnya ada salah satu website yang kita garap, targetnya adalah Makassar begitu. Ya. Jadi kita bikinkan dia artikel peluang bisnis. Nah, ini tadi dia jualan tas goodie bag, tapi kan nggak mungkin jualan tas goodie bag dengan eceran. Nah, maka dia memposisikan dirinya sebagai produsen. Maka kata kuncinya adalah apa? Peluang bisnis tas goodie bag, tempat pesan tas goodie bag di Makassar, bisnis tas seminar Spandon, lalu kemudian peluang bisnis tas tote bag Makassar, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu kita bikinkan artikelnya, lalu kemudian secara rutin kita upload di websitenya, Mas. Apalagi yang kita garap juga nih, teman-teman sekalian. Ini salah satu yang kita garap gitu ya. Oke, nah ini misalnya. Ini jualannya produknya batik. Saya nggak nulis artikel tentang tentang batik murah meriah, enggak gitu. Tapi lihat, artikelnya adalah kemeja batik untuk acara trade show, baju batik untuk acara syawalan keluarga, seragam batik untuk acara simposium, seragam batik untuk acara silatnas, acara seminar, acara muktamar, acara kongres, dan seterusnya. Jadi semua potensi-potensi yang memungkinkan itu saya eksekusi satu persatu artikelnya. Sehingga teman-teman sekalian, ini banyak pengunjung masuk dengan pintu masuknya lewat situ ya teman-teman semuanya. Lalu kemudian kita bikin misalnya pesan batik khas Maluku, pesan batik khas Papua, pesan batik khas Sorong. Ini artikelnya satu-satu kita bikinin dan tidak ada duplikat konten. Pesan batik khas Maroke, pesan batik Manokwari, pesan batik Timor Leste, dan seterusnya gitu. Oh, kita bikin itu semuanya, ya. Semua artikelnya kita bikin lalu kemudian kita posting di websitenya. Nah, untuk yang ini, Mas Rendra, yang nulis artikel bukan anak magang, ini karyawan murni gitu. Kalau anak magang itu biasanya fungsinya adalah ngurusin kontak-kontak WA. Kalau website saya nggak berani melepaskan anak magang karena kan website itu kan sangat riskan gitu ya. Jadi ini karyawan sendiri, ada tim sendiri yang khusus ngurusin ini kayak gini. Nah, ini yang kita lakukan, ini yang kita kerjakan teman-teman semuanya gitu. Pekerjaan-pekerjaan untuk pengelolaan website itu tadi gitu. Nah, website ini baru kami kelola kurang lebih 2-3 bulanan, website klien yang satu ini. Ini sekarang sudah di jumlah pengunjungnya berapa ya sekarang, kalau nggak salah sudah di atas 50 deh per hari kalau nggak salah ya. Ini saya langsung buka-bukaan dashboard aja ya, nggak terus kemudian buka dashboard ya. Oh, ini justru bukan 50, sekarang sudah baru 2 bulan kita kelola, sekarang pengunjungnya sudah angka 120 sampai dengan tertinggi 244. Ini salah satu website yang kita garap gitu. Nah, coba misalnya dihitung. Kalau kemudian per hari itu ada pengunjung 200, ya tinggal gimana kita mengkonversinya aja kan teman-teman semuanya begitu. Nah, itu yang kita lakukan, Mas Rendra. Nah, di kami teman-teman, misalnya untuk untuk jasa kelola website itu kita misalnya menyediakan berbagai macam istilahnya ya, berbagai macam paket ya. Paket yang lagi running sekarang itu adalah paket yang 3 bulan ya. Jadi cukup bayar 500.000, maka kemudian website Anda kami kelola 500.000 untuk 1 bulan ya. Nah, apa yang Anda dapatkan teman-teman sekalian kalau Anda mempercayakan website Anda pada kami, itu adalah satu, Anda dapat artikel ya, kurang lebih 15 artikel, lalu kemudian artikelnya sesuai dengan standar SEO, tidak duplikat konten, lolos standarnya IOAS-nya WordPress, ada gambarnya, ada CTA-nya di belakang, kami risetkan kata kuncinya, kami jamin ada satu keyword masuk ke halaman 1 Google, kami daftarkan Google Search Console, ada extra bonusnya juga berupa 30 backlink, 1 niche, dan lain sebagainya. Ini yang kami tawarkan ya kepada teman-teman yang sekarang ini kami garap lah websitenya gitu. Ini sangat murah, hanya 500.000 per bulan. Oke, kurang lebih segitu, Mas Rendra. Nanti kalau ada yang pengen nanya-nanya, boleh nanti saya share linknya ya kalau ada yang pengen nanya lebih lanjut ya. Siap, oke, di-share aja boleh. Mungkin pada penasaran, Pak dosen, kasih linknya. Oke, teman-teman, silakan yang mau tanya nih. Ada disebutin nih yang udah masuk. Ada Mas Giri Sulandar, ya, Independent Syariah Financial Planning, ya, yang ada di Yogyakarta. Ya, silakan. Mungkin bisa ada pertanyaan. Kemudian Mas Ahmad Bone, silakan. Mas Angga Kusuma.
Pak Arpatonis ya dari Bekasi. Ya, ada Mbak Dwi, Mas Didin Komarudin, Ernawati ya, ada Pak Irsyam Sleman ya. Mau konsultasi, tertarik tadi untuk ya marketing via website ini. Kemudian ada Mbak Novera, Mbak Nurul, Mbak Pipit, Siti Sophia, Pak Sunari Jalu. Ini kayaknya Sunari Makassar nih, Masya Allah. Mas Sidik, wah Yogyes, ada Yogyes. Ada Mas Wahyu dan lain sebagainya. Monggo silakan teman-teman yang mau ada pertanyaan, raise hand, ya bisa langsung ditanyakan. Karena cukup seru nih materi hari ini ya. Sebenarnya ya hari ini kalau kita pengen dapat traffic ya miliaran ya, apa miliaran, traffic ribuan itu kalau pakai berbayar itu juga lumayan loh. Maksudnya bisa dapat 7.000 kunjungan ya ke website ya seharinya, itu kalau dengan berbayar juga lumayan. Nah, organik ini memang namanya nanam ya. Saya menganalogikannya kayak investasi sih ya, investasi untuk ya teman-teman bisa menguasai kata kunci yang memang jadi target market teman-teman gitu. Oke. Mas Silakan Rendra, kalau saya demo ya, siap. satu cara dulu ya. Saya demo ke teman-teman bagaimana caranya mengupdate artikel ya. Nah, makanya aku ada yang nanya, lo kan cuma update artikel doang gitu. Enggak, teman-teman, saya pengen tunjukin gitu ya. Jadi ada update artikel itu ada ilmunya gitu ya. Misalnya ini saya punya website lalu kemudian saya posting satu artikel gitu ya. Ini artikelnya kebetulan sudah diketik gitu ya, sudah ada, ini stok artikel yang ada. Nah, teman-teman sekalian, Anda boleh lihat ketika saya tadi masih baru buka ini tadi ya, baru buka dashboard untuk posting artikel. Ini kan nih indikatornya kan masih merah-merah semua nih. Ini merah, ini merah, ini merah gitu. Nah, PR kita adalah nulis artikel yang kemudian bisa membuatnya menjadi warna hijau. Ya, ini dia. Nah, saya posting artikelnya. Oke. Maka kemudian ini artikelnya dia, kata kuncinya adalah cara mendapatkan review blogger. Misalnya kayak gini gitu ya. Oke. Nah, ini judul artikelnya. Lalu kemudian ini oke. Nah, teman-teman boleh lihat sudah mulai ya, masih ya ada sudah warna orange gitu ya. Lalu kemudian setelah itu kata kunci saya taruh di sini. Nah, ini kemudian yang warna merah ini saya hijaukan gitu ya, sudah hijau. Lalu kemudian ini saya pakai cara cepat aja ya teman-teman semuanya ya, biar bisa tereksekusi dengan cepat. Oke. Nah, ini kepanjangan, ini saya hapus lagi misalnya gitu ya. Oke, sudah hijau. Nah, sekarang kita lihat teman-teman sekalian. Oh, ini menjadi merah karena apa? Oh, ini karena tautan keluarnya belum ada, gambarnya belum ada, tautan internalnya belum ada. Kepadatan kata kunci. Frase kata kunci ditemukan sebanyak 15 kali, lebih dari jumlah maksimal yang disarankan 8 kali. Jadi terlalu banyak saya ngulangi kata kuncinya sampai 15 kali, padahal yang disarankan itu adalah maksimal 8 kali. Nah, lalu kemudian ini indikator dari websitenya saya ketik, wah mana saja nih yang banyak nih. Oh ini kata-kata ini berulang berkali-kali, maka saya harus mengurangi itu menjadi maksimal 8 kali. Nah, di situ letak tantangannya Mas Rendra gitu. Merubah itu menjadi hijau gitu ya. Belum lagi kemudian kita baca yang keterbacaannya. Terbacaannya wah nanti macam-macam lagi nanti. Itu harus kita cek satu persatu, kita pelajari satu persatu. Nah, itu tadi alasan kenapa untuk pengelolaan website ini memang itu dihandle langsung oleh tim khusus Mas Rendra. Jadi ada tim, ada admin sendiri, ada yang mengelola. Jadi kalau anak-anak yang belajar di kampus dosen jualan masih kami batasi untuk mengeksekusi ini karena tingkat wawasan dan kedewasaannya kan belum matang lah untuk menggarap kayak begitu. Gitu, Mas Rendra. Ini ada pertanyaan masuk untuk nama domain dari Pak Arpatonis. Untuk nama domain baiknya pakai merek atau kata kunci. Kalau mau cepat dapat efeknya Pak pakai kata kunci nama domainnya. Tapi kalau memang mau membangun brand, silakan pakai nama brand dari awal gitu. Ya mungkin bagusnya dibikin dua ya, ada yang pakai kata kunci, ada yang pakai nama brand. Seperti itu Pak Arpatonis kalau untuk nama domainnya. Thank you. Oke, buat teman-teman yang lain silahkan loh. Silahkan juga bisa klik link yang sudah dikirimkan rebelliopix/bisaroh ya. Itu teman-teman silahkan isi apa namanya
namanya di situ ya, biar apa? Biar teman-teman bisa nanti dapat info ya bagaimana tadi jasa pengelolaan website ya teman-teman. Karena kalau ngelola sendiri tadi cukup ribet sih sebenarnya. Kalau saya sih prinsipnya itu ya serahkan pada ahlinya gitu kan. Jadi kita membeli waktu kita dengan uang dan 500.000 cukup worth it sih menurut saya untuk apa namanya per bulan untuk ya tadi pengelolaan website yang ya menurut saya cukup ribet sih. Ya, kalau saya memang background-nya kan IT, Mas Rendra. Jadi memang lama saya di dunia IT, jadi ya gitu. Jadi lebih enjoy lah bermain-main dengan kayak gini. Karena memang dunianya saya kan gitu ya. Saya kalau disuruh ngomongin sirkas-sirkas, saya juga angkat tangan gitu, bukan dunianya saya kan gitu. Siap. Itu ada pertanyaan Pak dosen, ada affiliate-nya nggak? Ada ya Pak dosen ya? Insya Allah ada teman-teman. Insya Allah ada Silakan. lah. Gitu. Ya, insya Allah ya Pak dosen membuka seluas-luasnya kalau teman-teman mau bantu memasarkan produk-produknya Pak dosen juga oke saja ya. Oke saja. Oke. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh atau nanti boleh apa namanya japri. Oh, ada lagi pertanyaannya dari Mas Firza. Oke, dari Finza. Ya, tanya Pak dosen, berapa sering posting untuk personal blog? Idealnya per minggu berapa kali nih? Kalau kami standarnya minimal 1 per hari. Minimal 1 per hari. Minimal 1 per hari. Jadi bahkan ada website yang itu bisa sampai 3 per hari. Tapi normal 1 sehari udah cukup lah. Siap, 1 per hari sudah cukup ya, teman-teman. Siap, oke. Oke. Baik, thank you ya teman-teman semuanya. Mungkin butuh persiapan juga atau masih ada pertanyaan? Wah, perjuangan juga ya. Iya, perjuangan Pak. Makanya saya punya admin, jadi punya tim ya. Tim saya yang bagian pengelola website itu yang incas langsung di websitenya ada 3 orang. Ya. Itu yang berkantor ya. Lalu kemudian kalau yang freelance itu ada sekitar 30-an. Ya, jadi freelance di luar kota gitu ya. Penulis artikel ada 30-an, yang incas menghandle website langsung ada 3 orang. Lalu kemudian yang incas untuk urusan administratif dan customer relation-nya itu 3 orang juga gitu. Jadi memang ada yang ngurusin, kalau kok bisa sehari 1 ya karena ada yang ngurusin gitu. Tapi teman-teman sekalian, karena memang dunianya saya gitu ya, saya pribadi itu sehari itu mengelola 3 website Mas Rendra. Saya pribadi loh ya. Dan itu terjadwal. Ini mohon izin ya, saya tunjukin Mas Rendra. Jadi ini saya tunjukin di whiteboard di ruang kerja saya. Teman-teman semuanya, ini adalah website yang saya kelola tiap hari. Setiap hari ada 3 gitu website yang saya kelola. Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, Sabtu apa, Ahad apa. Itu sudah ada. Dan rata-rata saya sehari itu mengelola 3 website. Artinya sehari saya nulis 3 artikel. Oke. Loh, kok bisa Saya Pak? bisanya nulis status Pak dosen. Status Kenapa? Facebook. Saya bisanya nulis status Facebook. Allah, nulis status Facebook juga nggak tiap hari kan? Oke, ada pertanyaan lagi kayaknya Mas Rendra masuk. Siap, itu ada pertanyaan dari Pak Arpotonis ya. Pakai web atau blogspot efektif tidak jika dibanding pakai WordPress? Ini disclaimer dulu ya, disclaimer pengalaman saya. Nanti kalau di-compare dengan yang lain mungkin berbeda gitu. Kalau saya, aslinya saya background-nya awalnya pemain blogspot. Tapi kalau sekarang mayoritas pindah ke WordPress. Tapi blogspot saya masih aktif sampai dengan sekarang gitu. Masih saya update juga. Yang dosenjualan.com itu kan blogspot. suryadinlordan.com juga blogspot. Kalau kampus dosen jualan sudah pakai WordPress. Nah, pengalaman saya dari menggunakan 2 itu, kalau WordPress itu begitu kita eksekusi, kita pasang artikel, dia cepat masuk ke halaman 1 Google, cepat. Cuman tidak kuat fondasinya. Nanti kalau ada kompetitor masuk, dia bisa kegeser. Jadi dia nggak cepat masuk, tapi gampang tergeser. Kalau blogspot itu lama baru bisa masuk, tapi begitu udah masuk susah untuk digoyang gitu. Itu kesimpulan saya. Tapi lagi-lagi ini disclaimer ya, bisa jadi nanti berbeda dengan teman-teman yang lain. Oke.
Ada lagi pertanyaan, kemana kontaknya Pak dosen kalau pengen jadi affiliate-nya? Ada lah, nanti silakan kontak ke saya nanti ya. Nanti di Facebook aja boleh nantinya gitu ya. Lalu kemudian Mas Indra Cilacap, plugin Yoast-nya gratis ya Pak dosen? Untuk pemula pakai yang gratis aja dulu cukup, nggak ada masalah, nggak harus pakai yang premium gitu ya. Yang gratis aja udah cukup kok untuk membantu kita masuk sama satu Google. Apalagi kalau pakai yang premium lebih powerful lagi gitu ya. Gitu. Thank you. Siap. Oke, teman-teman, kalau misalnya tidak ada, ini karena sudah jam 10.26, yang Makassar biasanya udah mau sholat nih. Ya, mau Jumatan, teman-teman yang lain. Jumatan nih, ya. Karena ini, itu masih ada dosen. Pak dosen, satu hosting maksimal berapa domain? Satu hosting berapa domain? Tergantung sih, Mas. Tergantung mau kalau beli yang eceran-eceran kayak gitu ya, yang harga 50.000 per bulan, harga 1 juta setahun ya paling 1-2 artikel kan gitu ya. Kalau punya saya, kita memang pakai yang kapasitasnya gede cloud gitu ya. Jadi yang setahunnya itu 15 juta gitu setahunnya ya, puluhan website kalau di situ ya. Jadi tergantung kapasitasnya sih Mas gitu ya. Berarti kalau ada yang belum punya website bisa dibikinin juga ya Pak dosen ya? Oh iya dong, sekalian aja kalau teman-teman yang belum punya website nanti kita bisa bikinkan. Untuk bikin website itu dari rate 500.000 sampai 3 juta lah. Siap. Oke. Tools spin artikel pakai apa Pak dosen? Oh Mas Indra, saya anti spin artikel Mas Indra. Jadi saya selama saya bermain website nggak pernah saya pakai teknik spin. Jadi betul-betul ditulis dan enak dibaca gitu ya. Karena kalau pakai spin text kan kadang memang cepat bikin artikelnya, tapi hasilnya kadang nggak enak dibaca, tidak humanity gitu ya. Jadi saya anti menggunakan spin artikel Mas. Gitu. Siap. Udah dulu yuk, udah mau Jumatan. Siap. Oke. Itu ya teman-teman, silahkan di kolom itu tadi isi dulu ya teman-teman, silahkan di save dulu itu linknya yang udah di share, karena biar teman-teman kalau masuk ya ke situ ya masukin nama nomor telepon ya, insya Allah nanti akan dapat info spesial dari Pak dosen. Itu terima kasih banyak teman-teman ya yang sudah bergabung, teman-teman bisyara.id yang sudah bergabung. Terima kasih juga Pak dosen jualan. Sampai jumpa ya di lain kesempatan. Mohon maaf lahir batin. Saya tanggal 11 insya Allah pulang ke Makassar Pak dosen. Mohon maaf mendahului. Jadi sudah lama nggak ketemu mertua, jadi harus pulang. Jos. Siap, terima kasih, thank you. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Assalamualaikum. Pak dosen.